Chapter 219. Proses Takdir 2. Saat ini, saya sedang berbaring tengkurap di sebidang rumput di Asia Tengah. Saya meninggalkan Menara Harapan sehari sebelum perebutan artefak Genghis Khan. Karena itu, saya tidak berencana bergabung dalam perebutan. Saya hanya berpikir untuk membantu jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tentu saja, saya adalah penembak jitu, dan situs penggalian berada di bawah tanah, tetapi itu tidak terlalu penting karena saya berencana untuk menambahkan atribut penusuk rintangan ke peluru saya. Pertama, senapan sniper saya adalah senapan sniper, anti-material. Itu tidak khusus untuk mengenai target manusia tetapi objek seperti helikopter dan tank. Karena itu, senapan sniper dan peluru sniper memiliki atribut, penghalang rintangan, bawaan, dan saya hanya harus memperkuatnya menggunakan kekuatan sihir stigma. Saya juga punya metode lain. Saat ini jam 5 sore. Saya mengambil Blast Bow of Horus. Matahari telah terbenam lebih awal, jadi langit sudah gelap. Jika perkelahian terjadi, aku seharusnya bisa mengaktifkan Eye of Horus selama 5 detik. Otoritas Eye of Horus adalah penguncian yang tidak dapat dihindari. Kemampuan ini melewati hukum fisika dunia. Selama target saya berada dalam jangkauan kemampuan, serangan saya akan menghantam mereka tidak peduli apapun hambatan yang menghadang di antara mereka. Bagaimanapun, saya mengamati situs penggalian dari tempat yang agak jauh. Karena Asia Tengah sepenuhnya datar, sulit untuk menemukan tempat untuk bersembunyi, tapi aku menyamarkan diriku dengan Aether. Jika ada yang menatapku dari langit, aku tidak akan terlihat berbeda dengan rerumputan. Mata 1000 milku mulai menangkap gerakan pahlawan. Sepertinya mereka memulai operasi mereka. Tetaplah diam dan ikuti saja aku. Yun Sengah, yang bertindak sebagai pemimpin lapangan untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Rahmat suci pencipta memasuki lantai 1 situs penggalian bawah tanah. Sayangnya, lantai 1 paling dekat dengan permukaan dan secara alami memiliki artefak di bawah standar. Artefak kelas menengah ke bawah mungkin yang terbaik di sana. Tentu saja, rahmat suci pencipta akan senang bahkan dengan itu. Saya juga tahu bahwa surga akan tersentuh oleh upaya mereka dan memberi mereka hadiah khusus. Di bawahnya ada lantai 2, saat ini sedang dieksplorasi oleh Guild Amerika, Jenderal, dan Anak Hilang. Dua guild ini bersaing untuk tempat guild nomor 1 Amerika dan akan menghancurkan diri karenanya. Frost Sanctuary bertanggung jawab atas lantai 3. Mereka juga orang-orang yang menyewa kelompok tentara bayaran terbesar di dunia, Geronimo. Benar, Chameleon Troupe bercampur dalam barisan mereka. Lantai 4 dipegang oleh Desolate Moon. Shin Jonghak datang terlambat, dan meskipun dia seharusnya mencuri posisi kepemimpinan, dia secara mengejutkan mendengarkan pemimpin guild yang ditunjuk. Berikutnya adalah Essence of the Strides lantai 5. Gumaman bawah sadar keluar dari mulutku. Baru saja, tim Chae Nayun bertemu dengan Jin Gunyuden. Pria berotot, bertubuh besar ini adalah anggota terbawah dari hamba setan. Dia juga orang yang membunuh ibu Chae Nayun. Gunyuden menatap Chae Nayun dan berteriak. Ibumu, aku membunuhnya. Ibumu, aku membunuhnya. 5 kata ini sangat meresap ke dalam hati Chae Nayun. Meski begitu, Chae Nayun tetap diam. Dia tidak tenang. Hanya saja dia membutuhkan waktu untuk memahami apa yang baru saja dia dengar. Namun, itu tidak mudah. Daehyun telah menggunakan setiap metode dalam gudang senjata untuk mencoba dan menemukan pembunuhnya, namun mereka gagal. Chae Nayun tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah membalas dendam ibunya dan akibatnya mengubur ide itu jauh di dalam hatinya. Namun, kesedihan dan kebencian terpendamnya ditarik oleh pria di depannya. Tetap tenang, Chae Nayun. Kim Yongjin berusaha menenangkan Chae Nayun. Pembunuh yang menyusup ke Daehyun melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dan mahir. Tidak ada yang bisa menemukan satupun petunjuk tentang keberadaan atau identitas si pembunuh. Tidak mungkin si bodoh bermoral seperti itu adalah pembunuh itu. Petik 2. Terlepas dari kata-kata persuasif Kim Yongjin, wajah Chae Nayun semakin berkerut. Dengan mata merah, dia memelototi pria yang mengaku membunuh ibunya. Tidak ada yang menemukan petunjuk tunggal. Saya memberitahu semua orang yang saya temui tentang tindakan kepahlawanan saya. Hanya saja tidak ada yang mempercayainya. Jangan bilang, apakah Anda berpikir bahwa kekuatan politik umat manusia akan mencapai pandemonium? Petik 2. Pria itu berkata begitu ketika dia mengeluarkan pedang besar. Yah, daripada pedang, itu lebih seperti potongan batu tajam dari batu besar. Barbar, adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkannya. Desahan penuh dengan kemarahan dan kebencian keluar. Chae Nayun mengarahkan tanah liatnya ke arah Jin dan bertanya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Lelaki itu tersenyum lebar. Tentu saja. Aku mengerti, tapi itu terlalu buruk. Sudut mulut Chae Nayun meringkuk. Aliran air mata jatuh dari pipinya saat dia mencibir dengan paksa. Tidak ada bukti. Saya sudah bertemu banyak orang seperti Anda. Kalian para jin semua bertindak dan berpikir seperti memiliki harapan kematian adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Petik 2. Chae Nayun memelototinya dengan jijik dan jijik. Pria itu kemudian mengusap dagunya dengan pikiran. Jangan mencoba memprovokasi saya dan menutup perangkap terkutuk Anda.
Bukti. Bukti. Ah, bukankah mayat itu hilang jempolnya? Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Seketika, mata Chae Na Yun bergetar. Dia merintih di bawah mulutnya yang tertutup rapat, dan kekuatan sihir yang ganas mulai berputar-putar di tanah liatnya. Kim Yongjin dan anggota Essence of Stride lainnya juga menutupi senjata mereka dengan kekuatan sihir. Chae Na Yun adalah kawan mereka. Mereka secara alami juga marah. Klien saya menyuruh saya memotong jarinya untuk membuktikan bahwa saya membunuhnya, dan itulah yang saya lakukan. Kakao keparat. Itu adalah baris terakhir untuk Chae Na Yun. Itu akan sama untuk orang lain di tempatnya. Dia melesat ke depan seperti peluru, kekuatan sihir yang tertanam di tanah liatnya lebih berkedip. Kamu bangsat. Pedang batu besar bertabrakan dengan tanah liat. Koang. Suara ledakan meledak dan cahaya meledak dari kekuatan sihir mewarnai dunia putih. Wong. Yun Sengah berhenti sejenak, merasakan gemuruh samar dari bumi di bawahnya. Kemudian, dia memeriksa kehadiran di dekatnya. Para penjaga jin berdiri di lantai 1 mulai bergegas. Yun Sengah menoleh ke 7 anggota elit guildnya dan berbicara dengan suara bersemangat. Jumlah musuh telah berkurang. Kami akan mempercepat langkah kami. Petik 2. Mereka bergerak diam-diam tetapi dengan cepat ke area A, lantai 1. Situs penggalian artefak sering dibagi menjadi beberapa area, dan karena lantai 1 hanya memiliki artefak biasa-biasa saja, ada banyak area seperti terowongan semut. Hasil investigasi mereka menunjukkan bahwa ada 6 area secara total. Ada kemungkinan besar Chameleon Troupe ada di sini, jadi tetap waspada setiap saat. Yun Sengah memperingatkan sebelum memasuki area A. Meskipun tidak ada yang tahu tentang partisipasi Chameleon Troupe dalam perebutan artefak ini, Yun Sengah yakin Jain ada di sini. Kim Suho bertanya, dengan Chameleon Troupe, maksudmu? Iya, organisasi tempat Black Lotus menjadi bagian darinya. Kamu tahu itu? Iya, Kim Suho mengangguk. Dia telah mendengar tentang hal itu dari Jin Sahyuk ketika mereka bertemu secara kebetulan di penjara bawah tanah di Krevon. Jin Sahyuk mengatakan kepadanya bahwa dia dikejar oleh organisasi tertentu saat dia melarikan diri. Kim Suho mengingatnya dengan jelas, karena ini adalah pertama kalinya mereka tidak bertengkar setelah bertemu satu sama lain. Saya kira itu tidak terlalu mengejutkan. Nama mereka perlahan menyebar saat ini. Petik 2. Petik 2. Lalu mengapa Jin Sahyuk mengejar Black Lotus? Sementara Kim Suho merenungkan jawabannya dengan serius, Yi Yonghan bertanya dengan tergesa-gesa. Black Lotus ada di sini. Sebagai penjaga. Petik 2. Tidak, Chameleon Troupe bukan organisasi jin. Anggotanya kemungkinan semua manusia. Petik 2. Meskipun itu masalah dalam dirinya sendiri. Yun Sengah mengingat Chameleon Troupe yang lalu dan melanjutkan. Bagaimanapun, Black Lotus adalah pemanah. Dia tidak akan mencoba memasuki ruang terbatas seperti itu jika dia bisa membantu, jadi jangan terlalu khawatir. Petik 2. Yun Sengah berhenti berbicara dan memegang kenop pintu area A. Itu adalah pintu normal, tapi sebelum dia membukanya, Yun Sengah menatap Kim Suho. Jangan simpan jin, katanya dengan tegas pada Kim Suho. Petik 2. Dipahami. Kim Suho ragu-ragu tetapi tetap mengangguk. Dia masih memiliki kenangan tentang dunia asalnya yang menjelma menjadi alam iblis. Jin yang menjual jiwa mereka untuk keselamatan mereka tidak berbeda dengan iblis. Eksistensi tanpa jiwa bukanlah manusia. Aku tahu. Lalu kita akan masuk. Yun Sengah membuka pintu. 8 anggota Grace Suci Pencipta dengan cepat menyerbu ke dalam ruangan. Tidak ada yang berbelas kasih karena jin yang menjaga area A meninggal tanpa kesempatan untuk berteriak minta tolong. Sementara itu, Wong. Tanah terus bergemuruh. Sebagai anggota elit dari guild peringkat 1 Korea sebelumnya, ke-8 pahlawan itu bisa merasakan dan mendengar getaran bumi yang samar. Pertempuran yang terjadi di lantai 5 dimulai dengan tidak menguntungkan. Itu 10 vs 30, untuk memulai, dan perbedaan dalam jumlah seperti itu tidak bisa dibuat dengan mudah. Belum lagi, jin yang menjaga tempat ini bukan sembarang jin biasa. Namun, Essence of the Strides Heroes menggunakan skill yang mereka peroleh dari tower sepenuhnya dan perlahan-lahan mendapatkan keuntungan seiring waktu. Tidak diragukan lagi itu berkat Chae Na Yun yang memegang pemimpin mereka sendirian. Petik 2. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Gunyuden mengayunkan pedang batunya ke bawah saat dia bergumam dengan terkejut. Koang. Chae Na Yun membela serangan itu dan mencibir secara terbuka. Apakah kamu yakin kamu tidak hanya lemah? Gunyuden secara instan menarik pedangnya dan menghancurkan penguatan Ki Chae Na Yun. Chae Na Yun dengan cepat melompat mundur dan mereproduksi penguatan Ki-nya. Gunyuden menyeringai. Kurasa tidak. Huff. Penguatan Ki Chae Na Yun dengan cepat pulih, dan dia membuat seringai yang lebih besar. Jika kamu memiliki trik seperti itu di lengan bajumu, kamu seharusnya menggunakannya untuk memotong leherku. Tonton dan pelajari, idiot. Petik 2. Chae Na Yun mengulurkan pedangnya. Jarak di antara mereka sekitar 10 meter, jarak yang tidak bisa dijangkau oleh pedang. Namun, kekuatan sihir naik di atas tanah liat Chae Na Yun lagi, membentuk pisau raksasa. Apa itu? Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Chae Na Yun tidak membalas dan menyerang.
Bila kekuatan sihir menyerap bahkan partikel terkecil dari kekuatan sihir di sekitarnya saat berayun. Namun, Gunyuden menerima pukulan itu tanpa kesulitan. Retak. Apa ini? Namun, saat pedang batunya menyentuh kekuatan sihir Chae Nayun, bagian dari pedang batu itu hancur. Berat kekuatan sihir murni tidak bisa dianggap enteng. Baru sekarang wajah Gunyuden berkedip dengan gelisah. Namun, Chae Nayun baru memulai. Garis miring horizontal, garis miring vertikal, garis miring melintang, garis miring. Pisau Chae Nayun sepanjang 10 meter mendominasi seluruh area. Gunyuden sepenuhnya fokus pada pemblokiran Chae Nayun yang panik. Tetapi karena pedang batunya hancur dengan setiap pertukaran, duel ini jelas mendekati akhir. Tetapi untuk beberapa alasan, Gunyuden tampak riang. Dia tersenyum ketika menerima serangan Chae Nayun dan mengingat apa yang dikatakan Chae Nayun sebelumnya. Jika Anda memiliki trik seperti itu di lengan baju Anda harus menggunakannya untuk memotong leher saya. Sebenarnya, itulah yang dia rencanakan. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Sebuah celah muncul di pertahanan Chae Nayun ketika dia mencoba membuat ayunan besar. Gunyuden melirik ke samping. Segera setelah itu, sesuatu jatuh di bahu Chae Nayun. Apa? Dia dengan cepat mencoba untuk membuangnya, tetapi sudah terlambat. Rasa sakit yang tajam menyerang punggungnya, dan kekuatan meninggalkan tubuhnya. Apa kamu? Hehehehe. Sosok yang jatuh di punggung Chae Nayun dengan ringan melompat dan kembali ke sisi Gunyuden. Chae Nayun memberinya tatapan mematikan bahkan saat dia terengah-engah. Petik 2. Kamu bajingan pengecut. Ya, sejujurnya, itu dia. Orang yang membunuh ibumu. Petik 2. Gunyuden tersenyum cerah dan menunjuk ke sebelahnya. Seorang pria pendek dan jelek mencibir pada dirinya sendiri. Dia saudaraku, Yudoren. Kau bajingan. Chae Nayun menggertakkan giginya. Saudara, kau brengsek sialan. Dia mencoba untuk menghentikan pendarahan dengan kekuatan sihirnya, tetapi hadiah adik lelaki itu tampaknya telah melakukan sesuatu karena pendarahannya tidak berhenti. Darah dengan cepat meninggalkan tubuhnya, dan penglihatannya kabur. Chae Nayun. Kim Yongjin berteriak. Namun, jin lainnya menghentikannya. Dia tidak bisa mengharapkan bantuan. Dia memikirkan item saat dia terengah-engah. Mungkin, itu adalah kesempatan terakhir yang dimilikinya. Hubungi saya jika Anda pernah dalam bahaya. Dia mengingat kata-kata pria itu. Chae Nayun mencoba mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Namun, pria kecil itu menghentikannya. Yudoren telah melemparkan pisau dan menusuk tangannya. Suara daging yang dipotong terdengar, tetapi Chae Nayun tidak merasakan sakit. Itu pertanda berbahaya. Petik 2. Chae Nayun memelototi kedua jin dengan matanya yang kabur dan merah. Tidak sekarang. Musuh-musuh bebuyutan yang membunuh Mom ada di hadapanku. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Saya tidak bisa. Chae Nayun melepaskan kekuatan sihirnya untuk serangan terakhir. Tetapi apakah surga meninggalkannya? Cuaak. Sebuah panah tiba-tiba turun melalui dinding situs penggalian. Tanpa ampun menusuk hati Chae Nayun. Chae Nayun melihat ke bawah dengan tatapan kosong ketika panah ajaib menempel di tubuhnya. Dia tahu secara naluriah bahwa itu adalah serangan fatal. Air mata mengalir di wajahnya. Cahaya melintas di depan matanya. Kenangan saat bahagia dan menyakitkan muncul di benaknya. Anehnya, wajah Kim Hajin ada di kedua ingatan itu. Dia perlahan-lahan menutup matanya. Mungkin lebih baik mati saja seperti ini. Itu terlalu menyakitkan. Kesadaranku perlahan-lahan akan memudar sekarang. Kanan. Cukup. Saya berusaha keras, jadi sebaiknya istirahat saja. Mom dan Opa pasti akan mengerti. 5 detik, lalu 10 detik berlalu. Tetap saja, kematian tidak datang. Baru pada saat itulah Chae Nayun berpikir lagi. Tunggu, tidak sakit. Apa ini? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menerima peringatan perubahan pengaturan pada jam tangan pintar saya. Masalah, tidak masuk akal bahwa penjahat raksasa yang menggunakan pedang dari batu dapat membunuh seseorang tanpa meninggalkan bukti apapun. Modifikasi, seorang adik laki-laki ditambahkan sebagai pembunuh, menciptakan kepribadian karakter yang lebih logis dan diferensiasi skillet. Jin aneh ditambahkan. Chae Nayun akan menang juga jika semuanya berlanjut. Saya menyaksikan semuanya terjadi dan mengangkat Blast Bow of Horus. Lalu, saya knock satu panah. Blast Bow of Horus memiliki kemampuan untuk membuat panah penyembuhan. Selama luka-luka Chae Nayun disembuhkan, saya yakin dia akan bisa mengatasi trauma itu sendiri. Karena itu, saya memutuskan untuk tidak membunuh Gunyuden dan Yudoren. Saat ini, jam 5:59 malam. Dengan 1 menit tersisa, saya mengaktifkan Eye of Horus. Visi saya langsung mengembang dan untaian tipis cahaya bintang dan cahaya bulan mulai memasuki mata saya. Karena keadaan ini hanya berlangsung 5 detik, saya tidak punya waktu untuk terserap dalam sensasi mistis ini. Tubuh saya bergerak secara otomatis. 5 detik, saya memandang rendah dunia. 4 detik, saya menetapkan target saya. 3 detik, saya melepaskan tali busur. 2 detik, saya menyaksikan panah itu terbang dengan mata saya.
1 detik, panah merembes ke tanah dan mengenai targetnya. Tepat saat aku akan menonton hasil tindakanku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba mengelilinginya, dan sesosok manusia yang akrab terbang ke arahku. Hei gelombang. Suara dingin memanggil namaku. Aku memutar kepalaku dan menatapnya. Merinding segera terangkat di lenganku. Dengan hanya selebar rambut di antara kami saling menatap mata. Jin Sahyuk. Tercakup dalam baju besi kekuatan sihir, dia tersenyum sangat bahagia. Kamu. Saya tidak bisa melanjutkan. Rasa sakit dengan cepat datang, ketika tinju yang diinfuskan dengan kekuatan sihir menghantam perutku. Pertahanan aether mudah ditembus. Pada saat yang sama, saya batuk seteguk darah. Saat tubuhku balas menembak seperti bola sepak. Banyak sekali senjata ajaib yang melesat ke arahku. Pertarungan yang terjadi di dalam situs penggalian mempengaruhi dunia luar. Kekuatan sihir mengguncang udara dan memutar bumi. Melalui semua ini, Jin Sahyuk terus mengawasi satu orang. Dia sedang mengamati situs penggalian sambil ditutupi membran mirip rumput yang aneh. Dia ingin menagih padanya saat dia menatapnya, tapi dia menahan diri. Dia menghilangkan niat membunuh dan kekuatan sihirnya. Untuk menikmati kebahagiaan yang lebih besar, dia memadamkan hasratnya yang menderu. Aku akan menghancurkanmu di saat yang paling krusial. Koong. Untungnya, tidak butuh waktu lama untuk momen itu tiba. Gema aneh terdengar dari lokasi penggalian, dan Kim Hajin mengeluarkan busur. Dia menciptakan panah dari kekuatan sihir, kemudian matanya mulai membiru juga. Jin Sahyuk tidak tahu apa yang terjadi, tetapi instingnya meraung. Mengaum bahwa sekarang adalah waktu untuk membunuhnya. Dia segera mengeluarkan setiap ons kekuatan sihir di tubuhnya dan melesat ke depan. Dalam waktu kurang dari sedetik, dia mencapai mangsa yang sangat ingin dia buru. Melihat wajahnya yang bingung, Jin Sahyuk tersenyum cerah. Hei gelombang. Mata pria itu membelalak penuh sukacita. Namun, kegembiraan ini segera berubah menjadi kemarahan yang mencengangkan. Kamu. Pertama, dia menekan perutnya untuk membuatnya diam. Dia dikirim terbang hanya dengan itu. Seperti yang diharapkan, dia tampak lebih kuat di luar menara. Namun, dia tidak mengejarnya. Dia menciptakan senjata kekuatan sihirnya dan mengirimnya terbang ke Kim Hajin. BB Boom. Senjata yang terbentuk dengan jumlah kekuatan sihir yang tak terbatas menghujani dirinya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada gunanya menghitung jumlah senjata karena tidak ada bedanya dengan menghitung jumlah tetesan hujan selama badai. Rentetan Jin Sahyuk tidak berhenti. Saat semakin banyak suara ledakan terdengar, kebahagiaannya meningkat. Setiap inci tubuhnya menggeliat kegembiraan dan kegembiraan. Rasa ekstasi yang menggetarkan merambat ke tulang punggungnya. Dia menghentikan pemboman kekuatan sihirnya. Dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia tetap berdiri, bahkan ketika dia terhuyung-huyung dari ekstasi. Melalui celah di antara jari-jarinya, dia menatap makam pria itu. Dia ditutupi tanah, rumput, dan arus kekuatan sihir. Melihat itu, pipinya memerah. Namun, momen bahagia ini hanya berlangsung sesaat. Petik 2. Apakah aku menyelesaikannya terlalu cepat? Petik 2. Jin Sahyuk senang dengan hasilnya tetapi agak menyesal membiarkannya pergi begitu mudah. Jika memungkinkan, dia ingin lebih sering bermain-main dengannya dan menjadikannya contoh bagi siapa saja yang ingin mengacaukannya. Itu dulu. Petik 2. Russell. Mata Jin Sahyuk melebar. Russell. Tidak diragukan lagi itu suara orang yang hidup. Russell. Pria itu, Kim Hajin, belum mati. Waf. Meskipun dia dimakamkan jauh di bawah tanah oleh kekuatan sihir, dia selamat. Daging dan tulangnya dipotong, namun dia tidak mati. Dia membersihkan kotoran dan batu di tubuhnya dan mengangkat tubuhnya. Jin Sahyuk terkejut. Pada saat yang sama, dia senang. Jin Sahyuk tersenyum senang. Tampaknya harapannya telah terkabul. Hebat, sekarang lebih seperti. Wow gelombang. Seruan takjub tiba-tiba menyela ucapannya. Kim Hajin berbicara apatis, memotong kenikmatannya menjadi 2. Jin Sahyuk mengerutkan alisnya dan memelototinya. Apa maksudmu? Wow. Petik 1. Petik 2. Ini pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini. Dia terus menggumamkan hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Apakah otaknya rusak? Jin Sahyuk menciptakan lebih banyak senjata kekuatan sihir di udara. Kim Hajin melirik mereka, lalu mulai tertawa. Hahaha. Petik 2. Apakah kamu gila? Tidak. Kim Hajin menggelengkan kepalanya. Aku baru saja menganggapnya lucu. Anda benar-benar datang untuk menemukan saya. Petik 2. Nada suaranya penuh dengan waktu luang. Jin Sahyuk akan mencaci maki kesombongan dan keangkuhannya ketika dia merasakannya dengan tubuhnya, kekuatan, luar biasa dan murni yang berasal dari tubuhnya. Itu bukan kekuatan sihir. Itu bukan mantra sihir. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih murni. Ini akan menjadi pertarungan jarak dekat pertamaku. Bergumam tidak masuk akal, dia melesat maju. Sebuah kawah muncul ketika kakinya menendang, dan awan debu naik di belakangnya.
Petik 2 tanda seru petik 2. Segera setelah itu, rasa sakit yang hebat melanda ulu hatinya. Armor kekuatan sihirnya hancur seketika. Jin Sahyuk batuk darah karena pukulan yang ada di liga sendiri. Visinya kabur, dan setiap organ dalam tubuhnya berdenyut. Tetapi sebelum rasa sakit bisa meninggalkan tubuhnya, di awan debu yang dipenuhi dengan potongan-potongan batu, wajah Kim Ha-jin muncul. Matanya yang seperti serigala bersinar biru, dan tubuhnya yang mengerikan. Dengan mudah, menyusul tubuhnya dalam penerbangan. Sudah kubilang terakhir kali. Dia mengulurkan tangan kasar dan meraih wajahnya. Lalu, dia bergumam pelan. Bahwa aku akan membunuhmu jika aku melihatmu. Petik 2. Jin Sahyuk menatapnya dengan mata setengah tertutup. Itu akan sama di dalam dan di luar menara. Akhirnya, dia membuat senyum bengkok. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kemudian, seluruh tubuhnya hancur ke tanah.